Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Firyakim dengan NIM 20050947071 dari kelas PTI 2020A. Kali ini saya akan mempraktekkan web server dan DNS server. Web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras (hardware) maupun sebagian dari perangkat lunak (software). Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga terhubung dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetik IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Selanjutnya kita akan langsung ke praktikum. Dimulai dari web server dulu, lalu kita ke DNS. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan kali ini kita akan mencoba praktikum membuat web server dan DNS server. Yang pertama kita lakukan sebelum belum melakukan praktikum, kita membuat routing seperti ini dulu. Routingnya terdiri dari 6 PC, 2 switch, 3 router, access point, switch, access point lagi, laptop, smartphone, server PT lagi, sama switch. Jadi 3 server PT, 1 switch, sama 2 access point, sama 1 laptop dan 1 smartphone. Oke, untuk selanjutnya kita setup IP config-nya ya. Jadi pertama kita mulai dari PC 1 IP config. IP-nya seperti ini 192.168.1.1.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.162 dengan DNS server 33.33.33.1. Lalu untuk PC 2 IP config 192.168.1.255.255.255.192, 192.168.162, DNS servernya tidak usah di-set. Lalu untuk PC 3 IP config 192.168.1.3.25.25.25.192.9192.168.162. DNS server juga sama, nggak perlu di set. Lalu untuk PC 4 IP config 192.168.165.255.255.192, 192.168.1.126. Lalu DNS juga sama, nggak perlu di set. Selanjutnya PC 5 IP config 192.168.166.255.255.192, 192.168.1.126, dan servernya juga sama, nggak perlu di set. Lalu PC 6 192.168.167, 255.255.255.192, 192.168.1.126. Lalu kita selanjutnya ke router. Untuk router 1, pertama kita cek fast Ethernet 192.168.1.162, lalu subnetnya 25.25.25.25.192. Port statusnya dipastikan on, jangan lupa dinyalakan atau enggak akan bekerja. Lalu untuk fast Ethernet 1 192.168.1.126, subnetnya juga sama. Lalu untuk serial kabelnya kita pakai 12.12.12.1, lalu subnetnya 25.25.25.25.0. Pastikan port status juga on. Lalu untuk serial 3
IP addressnya 13.13.13.1 25.25.25.0. Lalu kita ke router 2, kita cek fast Ethernet 1 192.168.1.254, lalu 25.25.25.128. Lalu serial 2 nya 12.12.12.1 25.25.25.0. Lalu serial 3 nya 13.13.1 25.25.25.0. Lalu untuk router 3 kita cek config fast Ethernet 33.33.33.33 25.25.25.0. Lalu fast Ethernet 1 43.43.43.33 25.25.25.0. Lalu untuk serialnya 23.23.3 25.25.25.0. Lalu untuk serial 3 13.13.13.3 25.25.25.0. Lalu selanjutnya akses point 0 yang hubung ke smartphone seperti garisnya ini ya. Lalu akses point 1 berhubung ke laptop. Nah, untuk routing kali ini kita menggunakan routing dinamik ya. Jadi kita perlu menyeset semua RIP di semua router. Untuk pertama kita masuk ke config, lalu RIP, kita pastikan RIP routing sudah version 2. Caranya dengan ini. Pertama kita masukkan hashtag no auto summary, lalu version 2. Nah, sudah. Kalau juga begini kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan lagi, kita cek RIP, pasti sudah V2. Lalu yang kedua kita membuat routingnya ya, network address. Kita masukkan 12.12.12.0 13.13.13.0 lalu 192.168.1.0. Nah, untuk router 2 juga sama seperti router 1, RIP kita buat V2, lalu network address di set seperti ini. Router 3 juga masih sama, kita buka RIP routing V2, lalu 13.13.13.0 23.23.30 33.33.30 43.43.43.0. Oke, setelah itu selanjutnya kita ke server PT. Kita buka service, lalu DHCP, lalu kita pencet service on, lalu kita isi default gateway 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1. Jangan lupa dipencet save, lalu itu selesai. Setelah itu kita cek lagi, kita ke laptop, kita cek IP config DHCP otomatis terisi ya. Jadi sudah punya IP-nya itu untuk laptop 192.168.129. Lalu kita cek untuk smartphone kita buka desktop IP config, lalu sama di DHCP IPv address-nya 9192.168.1.130. Lalu setelah kita sudah set server DHCP tadi, pertama kita coba tes ping PC1 ke DNS server. Jadi kita pertama ke PC1, lalu ke command prompt kita coba ping 33.33.33.1. Oke, kita dapat reply atau respon, jadi berhasil. Lalu selanjutnya kita ping web server IP-nya 43.43.43.1. Pastikan kalian siapkan catatan ya, biar nggak perlu bolak-balik. Ini sebenarnya punya saya. Lalu kita coba ping web server. Tadi web server IP-nya 43.43.43.1. Oke, kita dapat reply. Lalu kita coba ping laptop ya. Laptop IP-nya 129. Lalu kita coba smartphone juga. Kita coba ping 192.168.1.130. Oke, kita dapat reply juga. Lalu selanjutnya kita ke PC4, kita buka command prompt, lalu kita coba ping PC4 ke web server, ping 43.43.43.1. Oke, kita dapat reply. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya laptop,
laptop juga sama, command prompt ping 4343431. Laptop juga berhasil. Lalu yang terakhir smartphone, ping 4343431. Oke, smartphone juga berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita setting HTTP-nya dulu ya. Jadi kita ke web server, lalu kita ke service, kita ke HTTP, lalu kita edit yang ini index HTML, lalu kita beri seperti ini, HTML center, selamat datang di officialwebjarkom.com, lalu isinya ya seperti itu, lalu kita save, lalu kita keluarkan. Jadi selanjutnya kita ke PC1. Untuk ngetes kita buka desktop, lalu web browser, lalu kita masukkan http://43434331. Jadi kita coba masuk ke web server tadi yang kita barusan setting, lalu kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita coba dari laptop untuk biar cepat. Kita laptop sama juga web browser, lalu kita coba URL ku, sama berhasil. Jadi selanjutnya untuk percobaan web server kita sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita ke DNS server. Lalu untuk selanjutnya DNS server, pertama kita ke DNS server, lalu kita ke service, lalu kita ke DNS, lalu kita nyalakan DNS-nya, lalu kita tambahkan di sini jarkom.com, lalu dengan address seperti ini 4343431. Lalu type-nya record, karena saya sudah menambahkan jadi nggak perlu ditambahkan lagi. Lalu untuk yang kedua kita tambahkan www.jarkom.com, lalu type-nya cname dengan address jarkom.com, karena sudah ada jadi saya nggak perlu saya tambahkan ya. Lalu setelah kita sudah setting pada DNS server tadi, kita langsung ke PC1, kita ke command prompt, lalu kita coba cek nslookup jarkom.com. Oke, jarkom.com bisa, lalu kita coba www.jarkom.com sesuai yang kita isi di web server DNS server tadi ya. Nah ini. Oke, berhasil juga. Lalu untuk laptop juga sama, kita pastikan dulu nslookup jarkom.com. Oke, bisa. Lalu kita coba yang www.jarkom.com. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya pada PC1 buka aplikasi web browser dan desktop, lalu kita coba jarkom.com. Oke, PC1 web browser, kita masukkan http://jarkom.com. Oke, berhasil. Lalu coba kita tambahkan depannya www.jarkom.com. Biar jelas kita coba lagi http://www.jarkom.com. Oke, juga berhasil ya pakai www. Lalu kita coba juga di laptop web browser http://jarkom.com. Oke, lalu kita coba lagi http://www.jarkom.com. Oke, berhasil juga. Oke, sekian dari praktikum saya Oliver Lee Hakim dengan NIM 20050974071 tentang DNS dan web server. DNS server dan web server ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau macet-macet. Saya ucapkan terima kasih.